Halo guys, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang teori kepribadian Karen Horney. Perkenalkan, nama aku Syurs Mozart Tanendra dengan NIM 24010700012. Kenalin, aku Muhammad Ismail Ihsan dengan NIM 151142219. Perkenalkan, nama saya Nayara Indra Ramadhani dengan NIM 40110700030. Perkenalkan, nama aku Soraya Nabila dengan NIM 24010700016. Perkenalkan, nama saya Alma Sabina dengan NIM 24010700022. Hai, kembali lagi. Jadi, kira-kira hari ini makan apa ya? Gabut banget nih, pengen makan tapi bingung makan apa. Ya udah deh, kita nanti cari aja. Tapi ngomong-ngomong itu ada orang lagi belajar serius banget nih kelihatannya. Kira-kira belajar apa ya? Apa kita tanyain aja? Oke, kita tanya aja ya. Permisi Kak. Ya, Kira-kira lagi ngapain nih? oke. Jadi kami di sini tuh lagi belajar teori kepribadian dari Karen Horney gitu. Boleh dijelasin nggak? Apa itu teorinya? Mungkin sebelum kita mengenal lebih jauh dari teori kepribadian Karen Horney, mungkin kita harus kenal dulu gak sih siapa itu Karen Horney. Jadi Karen Horney itu adalah salah satu tokoh dari teori kepribadian yang dimana dia tuh lahir di Jerman, di Elburg di dekat Hamburg tahun 1885. Nah, fun fact-nya dia tuh adalah anak bungsu tuh. Nah, terus dia juga pada umur 13 tahun tuh dia tuh udah mau masuk ke kedokteran di Jerman. Tapi kala itu peraturan di Jerman tidak membolehkan bahwa wanita itu masuk ke pendidikan kedokteran. Nah, jadi saat 16 tahun dia baru bisa masuk ke pendidikan kedokteran gitu. Terus pada 1906 dia tuh masuk ke universitas di Jerman yang bernama Universitas Freiburg itu. Nah, untuk lebih lanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kritik Karen Horney terhadap Freud. Yuk, yang pertama, Freud percaya bahwa manusia dikendalikan oleh insting dan dorongan biologis. Tetapi menurut Horney, lingkungan dan hubungan sosial itu memiliki peran yang besar dalam pembentukan kepribadian. Lalu yang kedua, soal konflik psikologis. Freud menganggap konflik psikologis berasal dari penekanan dorongan seksual di dalam alam bawah sadar. Sedangkan Horney percaya bahwa konflik lebih banyak dipicu oleh pengalaman masa kecil yang buruk. Contohnya seperti anak yang tidak mendapatkan kasih sayang lebih dari kedua orang tuanya. Kemudian yang terakhir yaitu soal perempuan. Freud menganggap bahwa perempuan adalah makhluk yang sangat pasif dan lebih rendah daripada laki-laki. Dan hal ini dibantah keras oleh Karen Horney karena menurutnya perempuan juga memiliki potensi yang sama dengan laki-laki, namun terkadang hanya terhalang oleh norma sosial dan budaya. Nah teman-teman, tadi kan kita udah tahu nih biografi dari Karen Horney dan juga kritiknya. Nah sekarang kita lanjut yuk ke teori psikoanalisis dari Karen Horney. Ayo kita lanjut. Banyak pakar yang menggunakan teori kepribadian yang mengacu pada teori psikoanalisis dari Freud. Salah satunya adalah Karen Horney. Pemikiran Horney mengenai psikoanalisis memiliki kekhasan Freudian dan juga sepaham dengan teori psikoanalisis ortodoks dari Freud. Namun pada akhirnya Horney kemudian mencetuskan sebuah teori revisi mengenai psikoanalisisnya yang menggabungkan dengan pandangan psikologi sosial. Horney memiliki perbedaan keyakinan terhadap pandangan dari Freud. Ia menolak adanya fase oral dan juga anal pada seorang anak karena menurutnya fase tersebut dipengaruhi oleh bagaimana perilaku dan juga pola seorang tua terhadap anak tersebut. Horney juga mengatakan bahwasannya perkembangan seorang anak itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana kondisi lingkungan, sosial, dan juga budaya di mana tempat anak tersebut tumbuh dan berkembang. Pemikiran dari Horney menekankan pada perasaan masa kecil. Ia percaya bahwa seorang anak memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Hubungan antara orang tua dan anak yang tidak menunjukkan rasa aman seperti sikap tak menentu dan juga tidak menunjukkan rasa cinta kepada anaknya akan menimbulkan kecemasan dasar pada seorang anak. Nah, pada teori ini, Horney juga menekankan dua hal, yaitu kecemasan dasar dan juga kebutuhan dasar. Nah, setelah kita tadi udah belajar tentang pengantar teori kepribadian Horney, kita akan belajar tentang basic anxiety dan basic hostility. Basic anxiety adalah kecemasan yang mendasar oleh seorang individu karena saat ia kecil tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup dari lingkungannya
lingkungan sekolah maupun lingkungan pertemanan. Contohnya seperti ini. Contohnya yaitu ketika seorang anak tidak mendapat kasih sayang yang cukup dari kedua orang tuanya, sehingga dia merasa kesepian dan tidak mempunyai tempat cerita. Begitupun dengan lingkungan sekolah dan pertemanannya. Dia mendapat perlakuan tidak mengenakan dari temannya, yaitu perlakuan bullying baik dari perkataan maupun perlakuan fisik yang didapat oleh sang anak. Karena hal itulah sang anak merasa rendah diri karena tidak mendapatkan pengakuan dari lingkungan sekitarnya. Selanjutnya ada basic hostility, merupakan tahap lanjutan dari basic anxiety yang dirasakan secara berulang-ulang berupa rasa cemas akibat perilaku masa lalu yang tidak mengenakan. Hal ini berupa rasa benci yang mendalam, amarah yang memuncak, serta rasa ingin melampiaskan dalam bentuk kekerasan. Contohnya seperti ini. Seorang anak yang terus mengingat perlakuan tidak mengenakan di masa lalunya. Anak tersebut selalu mengingat segala perbuatan yang dilakukan oleh lingkungannya, mulai dari ejekan hingga perlakuan fisik yang didapatnya. Anak tersebut membayangkan pembalasan yang ingin dia lakukan kepada pelaku pembulian kepada dirinya di masa lalu. Dia selalu membayangkan penyiksaan kepada pelaku hingga pelaku merasakan apa yang dia rasakan dahulu. Nah, setelah kita belajar tentang basic anxiety dan basic hostility, kita akan belajar tentang kebutuhan neurotik dalam diri manusia. Yang pertama itu adalah kebutuhan neurotik akan kasih sayang dan penerimaan diri. Yang kedua adalah kebutuhan neurotik akan rekan kerja yang kuat. Nah, yang ketiga adalah kebutuhan neurotik untuk membatasi lingkungan hidup kita yang sempit. Nah, yang keempat ada kebutuhan neurotik tentang kekuasaan. Nah, yang kelima ada kebutuhan neurotik untuk memanfaatkan orang lain. Nah, yang keenam ada kebutuhan neurotik akan penghargaan sosial atau gengsi. Nah, yang ketujuh ada kebutuhan neurotik tentang kekaguman pribadi. Nah, yang kedelapan adalah kebutuhan neurotik tentang ambisi dan pencapaian pribadi. Nah, yang kesembilan ada kebutuhan neurotik tentang kemandirian dan kebebasan. Dan yang terakhir ke-10 adalah kebutuhan neurotik tentang kesempurnaan dan ketidakmungkinan salah. Oke, jadi kita di sini memasuki materi yang terakhir, yang dimana Karen Harney ini merupakan konflik intrasikis yang utama. Yang utamanya itu ada dua. Yang pertama self-idealized self-image, dan yang kedua ada self-hatred. Oke, jadi yang pertama yaitu gambaran diri yang ideal atau idealized self-image, di mana individu itu membentuk kepribadian yang menurut dirinya itu ideal karena lingkungan tidak mendukung. Jadi dia menciptakan citra diri yang ideal menurut kepercayaan individu tersebut. Nah, kebutuhan neurotik individu ada tiga. Yang pertama compliant atau baik dan patuh. Jadi orang itu menganggap dirinya tuh baik, patuh, dan suci. Dan yang kedua ada agresif. Nah, orang itu menganggap dirinya tuh sangat kuat, gagah, dan berani gitu. Nah, yang terakhir yang ketiga itu adalah detached. Jadi individu tersebut merasa dirinya cukup, mandiri, dan bisa menjalankan hidupnya sendiri. Oke, jadi yang kedua itu adalah self-hatred atau kebencian terhadap diri sendiri. Nah, mengapa bisa benci kepada diri sendiri? Jadi individu itu jika tidak sesuai dengan keinginannya atau kepribadian yang ideal menurut dirinya, nah individu itu akan terus membenci diri sendiri gitu. Nah, itu tuh ada 6 bentuk. Nah, kita akan menjelaskan lebih lanjut 6 bentuk itu selanjutnya. Oke, jadi yang pertama dari 6 bentuk itu ada merciless self-accusation. Jadi individu itu terus menyalahkan diri sendiri gitu. Terus ada lagi relentless demand on the self. Nah, jadi individu itu terus memaksa diri sendiri gitu untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga ada self contempt. Jadi individu itu terus menghina terus-menerus gitu kepada diri sendiri karena tidak sesuai dengan keinginan idealnya gitu. Nah, yang keempat ada self frustration. Nah, jadi individu itu terus merasa frustasi gitu terhadap dirinya sendiri. Oke, jadi yang kelima ada self-destructive action and impulse. Jadi individu itu membahayakan dirinya sendiri baik secara fisik maupun psikologis. Nah, yang terakhir ada self-torment. Nah, self-torment itu individu itu secara sadar dan secara tidak sadar dia tuh menyiksa dirinya sendiri. Itu yang terakhir. Nah,
sekian video pembelajaran tentang teori Karen Harney dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian dan menghibur kalian semua. Terima kasih. Bye.